Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita dapat berkumpul kembali melalui ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalung Kudus Makassar. Yang pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Selanjutnya, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang terakhir, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalung Kudus. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberikan satu anugerah yang besar oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Untuk itu jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi jemaat. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah menyembah Tuhan pagi hari ini, walaupun secara online. Mari kita persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia. Ya Tuhan, pagi ini kami datang, so kami rindu bertemu dengan Engkau ya Tuhan, merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang bawa hati kami memuji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan, ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah kami ya Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan, bawa hati kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau siang hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai hati kami ya Tuhan. Biarlah setiap penyian kami, setiap penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dengarlah hati-hati yang rindu ya Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan, untuk mencari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami ya Tuhan boleh Engkau bentuk melalui ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Engkau bentuk hati kami, untuk bentuk pikiran kami ya Tuhan. Engkau bentuk mindset kami ya Tuhan, untuk terus bersandar kepadamu ya Tuhan, di balik setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab pertolongan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita membacakan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silahkan duduk. Mungkin saat ini di antara kita banyak yang berpikir, mengapa wabah ini bisa terjadi bagi seluruh dunia? Banyak orang-orang termasuk anak-anak Tuhan yang ikut terpapar. Tetapi saya percaya setiap yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk kebaikan setiap kita. Yang kita harus lakukan, tetap percaya bahwa segala yang terjadi di dalam hidup kita baik adanya, sebab Tuhan baik. Tetap percaya dan menunggu waktu Tuhan bekerja bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tetap berserah kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita. Sebab Allah lah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dialah sumber kekuatan kita. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Hanya Dia milik kita di bumi ini yang mampu menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dialah sumber kekuatan kita, maka terus andalkan Dia. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan pertolongan Tuhan datang dengan cara yang luar biasa. Kami yakin Tuhan ketika Kau berfirman ya Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
dibawakan oleh Evangelis Marcella. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong membuka hati kami, menjadikan kami sebagai tanah yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh kami terima dan boleh kami pegang, dan firman itu boleh mengubah seluruh hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman ini, berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga setiap kami boleh sama-sama diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Yang saya rangkumkan di dalam satu tema, yaitu benih yang tumbuh. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini merupakan kelanjutan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya perihal kerajaan Allah. Setelah pada perikop yang sebelumnya di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20, Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya dengan berbagai macam manusia dan bagaimana respon mereka terhadap firman Allah yang diumpamakan suatu benih yang jatuh di berbagai macam jenis tanah. Dan kita semua tahu bahwa benih yang dimaksud itu adalah firman Allah, dan tanah di mana benih itu jatuh adalah keadaan seseorang yang mendengar dan meresponi akan Injil itu. Dan kemudian ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 dilanjutkan dengan dorongan Yesus kepada murid-muridnya untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan itu. Dan Yesus sangat mendorong mereka untuk bukan hanya menikmati Injil yang mereka sudah terima itu, tetapi Yesus mendorong mereka untuk mereka membagikan Injil kerajaan yang mereka sudah terima itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita akan bersama-sama melihat kembali beberapa pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dan juga tentu kepada kita pada masa kini. Yesus ingin mengajar kita beberapa hal melalui perikop ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, kira-kira umur saya pada waktu itu 12 tahun. Saya senang sekali ketika saya akan mengikut papa mama saya ke ladang. Kebetulan kami adalah petani, ya. Dan ketika waktu kami untuk menanam jagung, saya begitu senang sekali karena saya akan ikut orang tua saya ke ladang. Nah, Bapak Ibu, saya ingat sekali sebelum kami menanam jagung, apa yang dilakukan oleh papa saya, dia mempersiapkan benih jagung itu, dia memilih jagung yang terbaik, kemudian itu dipersiapkan dan disimpan khusus untuk kemudian nanti akan ditanam. Kemudian setelah mempersiapkan benih itu,
kami akan mempersiapkan ladang yang akan kami tanami benih jagung itu. Kami akan bersihkan ladang itu, membersihkan rumput, membakarnya, kemudian membuang ranting-ranting yang ada sampai tanah itu siap untuk kami tanami jagung di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua itu sudah selesai, maka kami siap untuk menaburkan biji-biji jagung di sana. Dan ini waktu yang paling saya senang sekali karena saya akan ikut menanam benih jagung di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika waktunya tiba, kami segera menanam benih itu. Kami lubang, baru taruh benih itu, dan menanti waktu. Sambil menunggu waktu setelah benih itu ditanam, kami akan kembali ke rumah kami. Kemudian beberapa minggu berikutnya kami akan kembali ke ladang itu. Dan sesuatu yang sangat menyenangkan Bapak Ibu, ketika kami tiba di ladang itu, kami melihat yang tadinya tanah itu hanya kosong, dipenuhi dengan ada bekas-bekas batang yang hitam, bekas pembakaran rumput. Kami menyaksikan padang itu penuh dengan kehijauan. Karena biji jagung yang sudah kami tanam itu rupanya sudah tumbuh dan mereka sudah tinggi, lebih tinggi dari permukaan tanah. Dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kami. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan mengerjakan beberapa hal. Kami akan mencabut rumput, membersihkan, memperbaiki. Mungkin ada beberapa pohon yang tumbuhnya agak miring. Kami harus bantu dia supaya dia bisa tumbuh lurus. Dan untuk sementara pekerjaan kami selesai. Kemudian beberapa minggu berikutnya kami akan menunggu dan kami akan kembali lagi ke ladang ini untuk proses perawatan, ya. Kami harus membersihkan satu pohon demi satu. Daun-daun yang sudah kuning, daun-daun yang sudah kering harus dibuang supaya dari sana akan tumbuh kembali daun dan akan keluarlah biji jagung itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kami akan kembali menunggu waktu lagi sampai buah jagung itu menjadi besar, menjadi padat, dan ketika dia sudah matang, kami siap untuk panen jagung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini tidak menceritakan secara rinci bagaimana petani itu seperti yang saya ceritakan tadi pengalaman masa kecil saya. Akan tetapi kita dapat menemukan makna-makna dari pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya melalui perikop ini. Mari kita kembali kepada teks pembacaan kita. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, lalu kata Yesus, perihal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bagian ini suatu cerita di mana seorang petani yang menabur benih di tanah. Lalu benih itu tumbuh menjadi tunas. Jelas sekali Bapak Ibu bagi kita bahwa petani itu bekerja hanya sampai pada ia menabur benih itu. Selanjutnya adalah kejadian yang terjadi secara misteri. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini? Dari bagian pembacaan kita hari ini, Yesus ingin agar murid-muridnya memahami bahwa benih yang baik jika berada di tanah yang tepat pasti tumbuh. Pengajaran yang pertama adalah ada kepastian pertumbuhan itu. Hal apa yang membuat kita tidak nyaman di dalam hidup kita ini? Bukan karena jarak yang memisahkan kita, bukan karena kondisi pandemik yang belum kunjung usai, namun yang sering kali membuat kita tidak nyaman adalah tidak adanya kepastian akan segala sesuatu di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
saya percaya bahwa ketika kita bertanya kepada seseorang, lalu seseorang itu memberikan jawaban kepada kita dengan berkata, oh iya sepertinya begitu, oh ya mungkin, atau saya rasa seperti itu. Saya percaya bahwa setiap kita tidak menyukai respon dan jawaban seperti ini. Kenapa? Karena kata-kata sepertinya mungkin kalau tidak salah itu mengandung satu makna di mana tidak ada kepastian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya sehubungan dengan tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang diberikan kepada mereka dan juga diberikan kepada kita, murid-murid Yesus pada hari ini. Bahwa benih yang ditaburkan pada tanah yang tepat atau tanah yang baik, benih itu pasti tumbuh. Injil Kerajaan Allah yang telah ditaburkan dan seseorang menerimanya dengan hati yang baik, maka firman itu pasti tumbuh pada orang tersebut. Bagaimana terjadinya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas benih itu pasti tumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahap ini seorang petani hanya bertanggung jawab untuk menabur benih itu. Setelah ia menaburnya, ia selesai untuk sementara waktu. Dan dia akan menunggu untuk proses perawatan selanjutnya agar tunas yang tumbuh yang sudah semakin tinggi itu boleh berhasil dan menghasilkan buah yang baik dan boleh siap untuk dipanen. Nah, seorang petani tidak akan menghabiskan waktunya untuk mempelajari bagaimana cara benih itu tumbuh, atau setiap hari ia harus bolak-balik ke ladang untuk melihat apakah benih itu tumbuh atau tidak. Tidak, Bapak Ibu, seorang petani tidak melakukan hal seperti itu. Setelah menaburkan benih, petani itu akan meninggalkannya dan mempercayakan proses pertumbuhan itu kepada benih itu. Bagaimana caranya ia tumbuh? Sang petani itu pun tidak tahu dan dia tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, ketika ia selesai menabur, ia hanya akan menunggu waktu sebentar dan dia akan melihat bahwa benih itu sudah tumbuh semakin tinggi. Ayat yang ke-27 dikatakan, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Setelah menaburkan benih, petani itu tidak berbuat apa-apa untuk membuat benih itu bertunas. Ia pergi tidur dan pada siang hari ia bangun dan ia melakukan pekerjaan dan aktivitas yang lain. Dan petani itu hanya bisa melihat bahwa benih itu sudah bertumbuh. Artinya Bapak Ibu bahwa Yesus ingin murid-muridnya sungguh mengerti bahwa di dalam benih itu terkandung satu kuasa alami yang tidak dapat terlihat oleh mata jasmani. Sehingga ketika ia berubah, sang penabur pun tidak bisa menjelaskannya dan sang penabur pun tidak mengetahui. Demikian halnya dengan firman Allah. Benih firman yang telah diterima oleh setiap tanah yang baik, yang tersimpan di dalam hati orang yang menerimanya, dipastikan benih itu akan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Sang penabur pun tidak mengetahuinya. Artinya Bapak Ibu, ini berarti bahwa firman Allah itu berkuasa. Bagaimana firman itu berpengaruh dan mengubah hidup seseorang yang menerima firman itu adalah rahasia keagungan dari firman Tuhan itu. Suatu karya kemuliaan Allah yang jelas bahwa ada kepastian bahwa firman itu akan bekerja dan akan mengubah hidup seseorang yang menerima firman itu. Murid-murid Yesus didorong untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman yang telah mereka terima itu. Yesus ingin berkata bahwa biarkan firman itu bersemayam di dalam hatinya. Biarkan firman itu tinggal di dalam hidupnya. Sebab firman itu pasti akan bertumbuh. Walaupun saat ini mungkin belum terlihat, mungkin benih itu masih tertutup oleh gumpalan tanah.
Tetapi ada satu kepastian bahwa cepat atau lambat benih itu pasti tumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal pertama yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Bahwa benih, yaitu firman Allah, pasti tumbuh di dalam setiap orang yang menerima firman itu dengan baik. Demikian halnya dengan orang banyak yang senantiasa mengikut Yesus dan sudah mendengar Injil itu. Saat itu mungkin belum ada atau mungkin tidak ada yang meresponi akan Injil. Tetapi karya kasih karunia Allah secara perlahan terus bekerja dan akan terus berkarya sampai pada akhirnya benih itu akan tumbuh. Bagaimana dengan kita pada masa ini? Kita pun diteguhkan bahwa setiap firman yang kita taburkan, setiap firman Allah yang kita beritakan, yang kita saksikan, yang kita taburkan kepada setiap tanah, percayalah bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman itu pasti tumbuh di dalam hati dan di dalam hidup mereka yang mendengar dan menerimanya. Dan akan segera mempengaruhi, firman itu akan segera berpengaruh kepada hidup orang yang menerima firman itu. Berlahan namun pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Maksud yang kedua yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya melalui perikop ini adalah Yesus ingin murid-muridnya mengetahui dan memahami bahwa benih itu tumbuh bukan karena campur tangan si penabur. Petani itu hanya bertanggung jawab untuk menabur benih, lalu ia pergi melakukan pekerjaan yang lain. Tidur pada malam hari, dan pada siang hari ia bekerja melakukan aktivitas yang lain. Petani itu sama sekali tidak campur tangan sedikit pun untuk membuat benih itu tumbuh menjadi tunas. Dan juga pada tahap itu, petani itu tidak sibuk memikirkan atau mengkhawatirkan apakah benih itu tumbuh atau tidak. Yesus ingin berkata kepada murid-muridnya bahwa di dalam benih yang ditabur itu, ketika ia sudah berada di tanah yang tepat, benih itu memiliki kuasa di dalam dirinya sendiri untuk tumbuh. Ia tidak membutuhkan bantuan dan campur tangan si penabur. Ia tidak membutuhkan bantuan manusia untuk ia bisa bertumbuh menjadi tunas. Tetapi benih itu memiliki kuasanya sendiri untuk ia bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang telah ditaburkan, firman yang telah diterima oleh seseorang dengan baik, firman itu bekerja secara tersembunyi dan rahasia. Tidak terlihat oleh mata jasmani si penabur, apalagi mau menjelaskannya. Sang penabur pun tidak tahu. Namun secara tersembunyi firman itu tetap bekerja dengan penuh kuasa, mengubah seluruh hidup orang yang menerimanya. Apa yang terjadi dengan firman yang telah ditabur di dalam diri orang yang menerimanya berada di luar kuasa dan campur tangan si penabur atau si pengkhotbah, si penginjil atau orang yang menaburkan firman itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemberita Injil, seorang penabur benih tidak dapat berbangga diri jika seseorang mengalami perubahan di dalam hidupnya oleh karena Injil yang kita sampaikan kepadanya. Dan seorang penabur, seorang pemberita Injil, seorang pengkhotbah, seorang pengajar tidak dapat menentukan apakah firman Allah itu bertumbuh di orang itu atau tidak. Sebab firman itu bekerja dengan kuasanya sendiri, bukan karena campur tangan si penabur atau si pemberita itu. Seorang pengajar, seorang pemberita tidak dapat menentukan dan menilai firman yang di dalam diri seseorang itu bertumbuh atau tidak. Injil Allah
itu berkuasa di luar campur tangan manusia. Karena kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana cara Roh Kudus mengubah hati seseorang melalui firman itu. Ini adalah rahasia keagungan dan karya Allah. Penabur tidak pernah tahu bagaimana kuasa firman Allah itu dapat bekerja di dalam hati seseorang. Bisa cepat, bisa lambat. Yang pasti bahwa firman itu akan tumbuh dalam kuasa dan menurut kasih kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini tidak memberikan kita informasi yang tertulis mengenai hal itu. Namun kita percaya bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan, Allah lah yang mengerjakan benih itu hingga ia dapat bertumbuh menjadi tunas, tanpa harus ada campur tangan si penabur atau sang petani itu. Hal ini juga menjadi penghiburan bagi kita saat ini, bahwa ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk terus menaburkan, untuk terus memberitakan, mengabarkan Injil Kerajaan Allah itu, kita hanya bertanggung jawab di bagian menaburkannya. Masalah pertumbuhan, masalah hasil, itu adalah bagian Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu bersusah-susah mencari cara untuk mempengaruhi firman yang disampaikan itu. Kita tidak juga perlu mencemaskan apakah firman itu akan diterima atau ditolak oleh orang yang mendengarnya. Terus perkatakan dan terus bagikan Injil itu. Persoalan hasil adalah bagian Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Bahwa jika firman Tuhan itu bertumbuh, itu bukanlah karena hasil campur tangan manusia. Tentu saja kita tidak mengabaikan pekerjaan petani di dalam merawat, di dalam ia membersihkan benih yang sudah tumbuh itu. Sebab tanpa perawatan dan tanpa pengawasan yang baik, ya, benih yang sudah tumbuh itu kemungkinan tidak akan menghasilkan buah yang baik. Namun yang saya maksudkan adalah, apalah arti usaha manusia jika tidak ada campur tangan Allah? Sebaliknya, jika kuasa Allah bekerja, maka di sana tidak ada sedikit pun ruang untuk berbangga karena hasil manusia. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi baik Paulus yang menanam maupun Apolos yang menyiram, dua-duanya sama. Dan keduanya bukanlah yang terpenting, melainkan Allah, dialah yang memberi pertumbuhan itu. Ketika benih itu sudah tumbuh menjadi tunas dan semakin tinggi, ayat yang ke-28 dikatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman itu bisa bekerja dan mempengaruhi seseorang, itu bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu karena pekerjaan kuasa Allah yang bekerja di dalam firman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika benih itu sudah tumbuh menjadi tunas dan semakin tinggi, dikatakan pada ayat yang ke-28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Pada masa inilah petani akan kembali bekerja dan melakukan tugasnya sebagai seorang petani. Ia sudah menaburkan benih, lalu benih itu sudah semakin tinggi dan benih itu sudah semakin tinggi, dan saat ini setelah semakin tinggi, maka tunas ini yang telah mengeluarkan tangkainya harus segera mendapatkan perawatan, dan secara bertahap tangkai itu akan semakin berkembang, semakin menghasilkan buah, dan buah itu akan semakin padat penuh dengan isinya.
Maksud yang ketiga yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya dalam perikop ini adalah Yesus ingin agar murid-muridnya memahami bahwa tumbuh dan menghasilkan buah itu butuh proses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan yang menghasilkan buah itu membutuhkan sebuah proses. Firman yang telah diwartakan, firman yang telah disampaikan dan yang telah diterima serta tinggal di dalam hati orang tersebut terus mengalami proses sampai pada akhirnya akan menghasilkan buah. Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang telah menerima firman itu, namun mereka tidak mau mengikuti proses itu. Mereka maunya langsung jadi, ya. Atau bagi si penabur, kadang-kadang tidak sabar untuk menunggu proses. Dan kadang-kadang si penabur menuntut benih itu segera tumbuh. Dia mau orang yang sudah mendengar firman itu harusnya hidupnya sudah lebih baik. Harusnya hidupnya cepat menjadi lebih baik. Saya ingin bertanya kepada kita, pernahkah seseorang menanam satu benih, lalu ketika benih itu tumbuh, keluar tunas, ketika tunasnya sudah agak lebih tinggi, kemudian tiba-tiba langsung ada buah dan buah itu langsung masak? Saya kira tidak pernah. Kalau di TikTok mungkin pernah, atau di dunia hayal mungkin pernah. Tetapi di dunia pertanian kami tidak pernah mengalami hal seperti itu. Dia bertumbuh untuk menghasilkan buah dan dia menjadi matang dan siap untuk dipanen, itu semuanya butuh proses, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin mengajarkan kita sebagai murid-muridnya pada saat ini bahwa hidup ini adalah sebuah proses, tidak bisa instan. Kadangkala seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan, maunya dijawab pada hari itu juga. Dan kalau tidak dijawab pada hari itu juga, maka dia mulai lemah, dia mulai risau, dia mulai kecewa, bahkan dia mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin murid-muridnya dan juga kita pada saat ini memahami bahwa kehidupan yang akan kita jalani ini adalah sebuah proses. Dan kita harus menerima setiap proses itu. Karena melalui proses itu kita akan dididik, kita akan dilatih, diperlengkapi, dan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Melalui proses itu kita terus diperbaharui di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk apa seorang murid harus melewati proses? Supaya mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin dewasa, semakin setia, dan semakin memahami rencana Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita menjalani hidup kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, situasi yang menyakitkan, kehidupan yang mengecewakan. Namun tetaplah bersabar dan percaya. Tetaplah setia berpegang teguh kepada firman Tuhan yang berkuasa itu. Sebab semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Semua itu dimaksudkan untuk kemajuan dan kedewasaan kita di dalam mengikut Tuhan. Sehingga pada harinya nanti, ketika masa panen itu tiba, kita akan dikumpulkan oleh Allah sebagai butir-butir gandum yang penuh isi di tangan para penyabit-penyabit Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang ketiga yang Yesus ingin kita pahami sebagai murid-murid pada masa kini. Bahwa pertumbuhan dan buah itu butuh proses. Mari kita menjalani setiap proses yang ada. Nah, sebagai kesimpulan, apa pengajaran Yesus bagi kita melalui perikop kita pada siang hari ini? Yang pertama, benih yang baik jika berada di tempat yang tepat pasti tumbuh. Jangan khawatir, jangan cemas. Setiap firman yang kita dengar dan kita pegang dengan baik, setiap firman yang kita beritakan, ada kepastian bahwa firman itu akan tumbuh.
cepat atau lambat firman itu akan tumbuh. Yang pertama. Yang kedua, pengajaran Yesus yang kedua bagi kita pada saat ini adalah apa yang terjadi dengan firman yang telah ditabur di dalam setiap orang yang menerimanya berada di luar kuasa dan campur tangan si penabur. Allah lah yang mengerjakannya. Oleh sebab itu, teruslah memberitakan Injil. Masalah hasil itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah hanya menabur. Bagian kita adalah hanya menyampaikan, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Masalah bertumbuh, masalah berbuah itu adalah bagian Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengajaran yang ketiga yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Yang ketiga adalah bertumbuh dan menghasilkan buah itu membutuhkan sebuah proses. Jalani setiap proses itu dengan setia. Roh Kudus akan membimbing dan menolong kita untuk tetap bertahan di dalam setiap proses yang ada. Ada waktu-waktu di mana Tuhan memproses kita dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada waktu-waktu di dalam proses itu kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit sama seperti apa yang kita alami pada hari ini. Namun tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Karena firman itu yang akan menolong kita untuk kita boleh tetap bertahan dan kita boleh tetap setia di dalam setiap proses yang boleh kita jalani. Sehingga pada waktunya nanti ketika Yesus kembali pada kedua kalinya, Ia boleh mendapati kita sebagai buah yang matang, yang siap untuk dituai. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita dan menolong kita di dalam kita menjalani seluruh hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk boleh belajar kepada firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan telah menyampaikannya. Namun kami percaya bahwa kuasa di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap hati yang mendengarnya. Dan akan menolong kami untuk boleh semakin memahami rencana Allah di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami boleh semakin mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh menolong kami, meneguhkan kami di dalam kami menjalani hidup kami di masa-masa sulit ini. Biarlah setiap kami boleh tetap senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pandemik yang masih terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan kiranya yang akan menolong mereka, memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam mereka menjalani hidup mereka sebagai orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong aparat keamanan di dalam mengatur keamanan akan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami alami ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, setiap jemaat Tuhan boleh tetap senantiasa berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap pergumulan yang ada, persoalan hidup yang ada, mereka boleh tetap setia, percaya kepada Tuhan. Iman mereka tidak menjadi goyah ya Tuhan, namun mereka tetap semakin teguh mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, bahkan seluruh pelayanan mereka, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus.
Kami berdoa untuk penerimaan siswa-siswi yang baru. Kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga sekolah ini boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, boleh mendidik anak-anak kami, dan boleh menjadi tempat mereka boleh menyaksikan kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkannya. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang akan menolong, memberkati, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap dikuatkan imannya di tengah-tengah kondisi sakit yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyempurnakannya bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan juga boleh tetap senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam kami menantikan setiap jawaban doa kami. Terpuji namamu Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu boleh bertumbuh di dalam diri kita dan menjadikan iman kita juga terus bertumbuh, saudara, supaya kita boleh semakin kuat untuk menjalani kehidupan kita yang tidak mudah ini. Kita boleh tetap menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kembali kami mengingatkan bahwa kalau untuk beribadah di gedung gereja ini, kami akan memperhatikan segala sesuatu dengan baik. Baru kami bisa memutuskan kapan saudara semua bisa beribadah di dalam gedung gereja ini. Kami hamba Tuhan dan majelis percaya
saudara semua sudah begitu rindu beribadah di tempat ini, dan juga mungkin selama ini saudara menjalankan ibadah online, itu juga tidak sebaik kita beribadah di tempat ini. Oleh sebab itu kami sungguh mengerti kerinduan Bapak Ibu sekalian. Namun percayalah bahwa kami akan memutuskan yang terbaik kapan kita bisa beribadah di gedung gereja ini, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, karena kami harus melihat dengan benar situasi kota kita, lalu kemudian baru bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita mau ketika kita buka gedung gereja ini untuk beribadah, maka gedung gereja ini tetap bisa terus dibuka untuk kita beribadah di tempat ini. Kami tidak mau ketika gedung gereja ini dibuka, lalu kemudian ada sedikit masalah, apalagi yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah. Kalau kita bermasalah dengan perizinan itu, maka ketika kita akan buka kembali gedung gereja untuk saudara bisa beribadah di tempat ini, itu tidak mudah untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Oleh sebab itu kami akan memperhatikan dengan baik-baik kapan waktu yang tepat supaya kita semua boleh di dalam keadaan yang sehat ketika kita beribadah di tempat ini, dan kita tidak menjadi orang yang membawa wabah kepada saudara-saudara kita yang sehat. Jadi nanti kalau waktunya sudah kami putuskan yang terbaik, maka kami akan mengumumkan kepada jemaat sekalian. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang terus mengikuti ibadah online di rumah, kami sangat berharap supaya kita itu punya hati yang menyembah. Walaupun di rumah atau kita mungkin sendiri di rumah ya, tanpa ada orang lain yang ikut bersama-sama dengan kita ibadah online, tapi biarlah hati yang menyembah itu tetap ada. Kita mengikuti semua arahan dari worship leaders dari awal sampai akhir, dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hormat, bahwa yang berbicara itu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. Kemudian berikutnya adalah kami percaya saudara juga selama ini begitu setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu dipakai gereja untuk menjalankan semua operasional gereja yang ada. Kami percaya Tuhan terus memberkati saudara, khususnya untuk kesehatan kita. Satu hal yang paling berharga adalah kesehatan. Dan bukankah selama ini Tuhan sudah memelihara, menjaga kita, memberikan kita kesehatan yang baik. Lalu kemudian kami hamba Tuhan majelis tetap berharap Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Bapak Ibu ketika keluar bisa pakai masker sehingga Bapak Ibu boleh terlindung dari wabah virus yang ada. Dan juga ketika Bapak Ibu terlindung, maka anggota keluarga Bapak Ibu di rumah juga bisa terlindungi dengan baik. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Makassar, edisi 21 Juni 2020. Info untuk tanggal 28 Juni 2020 dan 5 Juli 2020 harap mengikuti ibadah online Sinode GKKK. Ibadah Komisi Sekolah Minggu Online akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 21 Juni 2020 jam 10 pagi. Sarapan Firman satu seri selama 2 minggu.
Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga kita dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya bisa transfer melalui rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja dan via QR kode standar. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal ibadah online bisa dilihat di Instagram gereja dan penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.